Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English class. Today we are going to learn and discuss together about our new topic in our classroom entitled Descriptive Text. But before we start our lesson today, let's we pray together. Pray begin. Amin, thank you. Baik anak-anak, jumpa lagi di kelas Bahasa Inggris. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan, membahas tentang sebuah teks yang berjudul Descriptive Text. Oleh karena itu, simak baik-baik ya. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu bagian definition atau pengertian dari teks deskriptif. Descriptive text is a text with a purpose to give information. The context of this text is the description of particular thing, animal, person, or others. For example, my classroom or my favorite singer. Di sini dijelaskan bahwa teks deskriptif adalah sebuah teks yang ditujukan untuk memberikan sebuah informasi, di mana isi dari informasi yang disajikan dalam teks ini merupakan gambaran atau bentuk deskripsi dari bagian-bagian tertentu suatu benda, binatang, manusia, tempat, dan banyak hal lainnya. Dan di sini dicontohkan salah satu contoh dari tes deskriptif berjudul My Classroom or My Favorite Singer. Kelasku atau penyanyi favoritku. Nah, di sini sekali lagi dijelaskan bahwa descriptive text itu berfungsi untuk menggambarkan sesuatu secara lebih detail ya anak-anak, secara lebih khusus di mana dijelaskan beberapa bagiannya, kualitasnya. Kalau misal kita menjelaskan atau mendeskripsikan tentang manusia, sekalian disebutkan atau dijabarkan tentang kebiasaannya dan sifatnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian social function atau biasa kita sebut dengan the purpose of descriptive text. Fungsi dari descriptive text itu tadi sudah disebutkan di awal, salah satunya yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan atau menggambarkan tentang bagian-bagian khusus, ciri-ciri khusus dari orang, manusia, tempat, atau benda. Selanjutnya, kita masuk ke bagian language features atau ciri-ciri pendukung dari terbentuknya teks deskriptif. Yang pertama, ini merupakan ciri umum yang sering kali muncul dan dipakai sebagai penanda bahwa teks yang sedang kalian baca adalah teks deskriptif, yakni menggunakan simple present. Ingat ya anak-anak, simple present yaitu menggunakan kata kerja bentuk pertama, di mana untuk beberapa subjek khusus seperti subjek she, he, it, maka nanti di kata kerjanya dapat ditambahkan dengan imbuhan s atau es. Masih ingat kalian? Ya, pastinya ingat. Dan yang kedua, cirinya adalah menggunakan kata kerja action verb atau kata kerja yang menunjukkan tindakan atau perilaku seperti memasak, memotong, menyiram, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan pronoun atau kata ganti orang. Dia perempuan jumlah 1 she, dia jumlah 1 laki-laki he, benda jumlah 1 it, dan lain sebagainya seperti I, you, they, we. Kita lanjutkan ke bagian generic structures. Di sini merupakan struktur yang biasanya mendukung dan ada yang membedakan antar paragraf dari sebuah teks deskriptif. Ingat ya, untuk descriptive text mengandung dua struktur. Yang pertama disebut dengan identification dan yang kedua dinamakan description. Di mana perbedaan di antaranya biasanya terdapat di bagian nomor-nomor paragrafnya. Untuk identification biasanya terletak di awal kalimat atau biasanya berada di paragraf pertama. Sedangkan untuk generic structure bagian description, dia berada setelahnya atau di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, seperti apa dan apa saja yang ditampilkan dalam paragraf pertama? Yuk simak baik-baik. Identification, it identifies thing, person, or object that is going to be described. Jadi di paragraf awal dari sebuah descriptive text mengidentifikasikan, menggambarkan, mengenalkan. Ya, mengenalkan terlebih dahulu benda, orang,
atau objek, bisa binatang, tumbuhan, ataupun tempat, apa sih atau seperti apa sih yang ingin kalian ceritakan? Bisa memperkenalkan nama, memperkenalkan lokasi, atau memperkenalkan tentang bentuknya. Kemudian yang kedua, masuk ke bagian description, yaitu it describes parts, qualities, characteristic of the person or something that is described. Nah, masuk ke paragraf kedua, ini jauh lebih detail di mana hal yang kalian jelaskan di awal atau benda yang kalian kenalkan di awal, kalian tambahkan lagi ciri-cirinya, kualitasnya, warnanya, bentuknya, bahkan kalau manusia bisa kalian sebutkan dengan sifat dan kebiasaannya. Sampai sini paham? Insya Allah paham. Selanjutnya, supaya lebih jelas lagi, Ibu akan memberikan beberapa contoh dari jenis-jenis teks deskriptif. Mohon disimak ya. Contoh yang pertama, yaitu kalian bisa lihat di bagian slide ini, contoh deskriptif teks tentang seseorang, di mana hal yang digambarkan adalah orang. Ya, dan orang yang akan diceritakan bernama Jennifer. Di sini saya akan mencoba membaca teks tersebut. Dimulai dari bagian introduction atau perkenalan, yaitu Jennifer is my childhood friend. Jennifer adalah teman kecilku. Masuk ke paragraf berikutnya, yaitu memperkenalkan jauh lebih detail tentang siapa Jennifer. We are neighbor and we always went to the same school. Jennifer is shorter than me and is wearing a pair of glasses. She has blonde hair and pointed nose, just like her mother. Her favorite food is satay and fried rice. We often played some video games together in her house. Sometimes we love to cycle around neighborhood. We're still best friends until today. Even when she lives abroad, we still keep in touch. Ya, di sini penulis menceritakan tentang teman masa kecilnya yang bernama Jennifer. Dan di paragraf kedua atau di bagian description, penulis menjelaskan lebih detail tentang ciri-ciri dari teman kecilnya yang bernama Jennifer, yakni beliau merupakan teman dengan postur yang jauh lebih pendek dari si penulis. Dijelaskan di bagian Jennifer is shorter than me. Di sana dia menggunakan sepasang kacamata, rambutnya pirang, hidungnya mancung, sama seperti ibunya. Makanan favoritnya adalah sate dan nasi goreng. Selain itu, dia juga sering bermain video games bersama-sama dengan si penulis di rumahnya, dan kadang-kadang mereka juga suka menghabiskan waktu dengan bersepeda di sekeliling komplek. Dan mereka masih tetap menjaga keakraban pertemanan mereka sampai saat ini meskipun Jennifer berada di luar negeri. Next, kita sambung contoh dari descriptive text di contoh yang kedua, berjudul Bongo di Orang Utan. Untuk teks yang kedua ini bukan lagi manusia ya yang dijelaskan, tetapi masuk ke animal. Kita mulai dari bagian yang pertama atau biasa disebut dengan introduction or identification. There is an orang utan in the Bandung Zoo. People call her Bongo. She comes from a dense forest on the island of Kalimantan. Ada seekor orang hutan yang berada di kebun binatang Bandung, dan orang-orang memanggilnya Bongo. Ya, di situ ada kata ganti she dan pronounnya her, berarti Bongo adalah jenis kelaminnya adalah betina. Dia berasal dari sebuah hutan yang sangat lebat dan daerahnya berada di Pulau Kalimantan. Masuk ke paragraf kedua di bagian description. She has physical features similar to a human. Bongo has brownish fur and walks with 2 feet. Bongo is almost as big as human. She is a mammal. That means she gives birth to her children and breastfeed them. Ya, di sini di paragraf kedua dijelaskan bahwa dia memiliki ciri-ciri hampir sama seperti manusia. Berwarna coklat bulunya dan dia berjalan sama seperti manusia menggunakan 2 kaki. Bongo besarnya hampir sama dengan manusia dan dia juga mamalia karena dia melahirkan dan juga menyusui anaknya.
Next, kita masuk ke contoh yang terakhir dari descriptive text dengan judul My Favorite Teacher. Yang dijelaskan kembali lagi adalah person atau orang. Kita masuk dari bagian identification. I have a favorite teacher. Her name is Jaya Linda Sari, but my friends and I call her Miss Linda. She comes from Mamasa. She is my math teacher. She is single. She is 28 years old. She lives on Jalan Batuaraya 11. She likes watching Korean drama. Nah, di bagian perkenalan di sini tidak hanya satu kalimat ya, berbeda dengan yang contoh yang pertama. Di sini disajikan ada sekitar 5 kalimat untuk perkenalan di paragraf pertama. Di sini saya coba artikan. Saya, yaitu penulis, memiliki seorang guru favorit atau guru kesayangan. Namanya adalah Jaya Linda Sari, tetapi teman-teman saya dan saya biasa memanggilnya Miss Linda. Beliau berasal dari Mamasa. Beliau adalah guru matematika kami, matematikaku. Saat ini beliau sedang single atau lajang. Usianya sudah 28 tahun. Beliau tinggal di Jalan Batuaraya 11 dan beliau suka sekali menonton film drama Korea. Masuk ke paragraf kedua yaitu description. Miss Linda is an ordinary person. She is patient, she is smart, she is kind-hearted, she has fair complexion, she has straight black hair, she has a round face, she has almond-shaped eyes, she has thick eyebrow, she has pointed nose, she has a gregarious smile which she is smiling, she wears glasses, she always encourages me to study harder because the future of our country lies on the young generation. Masuk ke paragraf yang kedua, di sini dijelaskan lebih detail tentang siapa Miss Linda. Miss Linda adalah orang yang biasa, dia penyabar, pandai, baik hati, dan untuk warna kulitnya cukup cerah, berwarna putih. Beliau mempunyai rambut yang lurus, hitam lurus, mukanya bulat, dan untuk matanya agak sedikit sipit. Untuk alisnya cukup tebal dan hidungnya mancung. Dan ketika beliau senyum, senyumnya juga menawan. Beliau memakai kacamata dan beliau selalu mendorong saya dan juga teman-teman untuk belajar lebih giat karena masa depan negara kita tergantung dari generasi muda. Oke, sekian penjelasan dari Ibu tentang materi kali ini yang berjudul Descriptive Text. Silahkan nanti kalian baca ulang dari contoh yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan nanti ketika ada pertanyaan lagi, silahkan bisa kalian sampaikan kepada Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.